somewhere we could get away. If you wanna find another place, love, disappear and never leave a trace. I'll take you anywhere you want. So let me disarm you. There's an army I'm fighting around your heart. Let me disarm you. 'Cause baby I just wanna love who you really are. Kita hari ini Mau ke kantor pajak KPP Cilandak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Tribuna Utama mengucapkan terima kasih. Empty hearts and neon lights. The play. Jadi saya akan menjelaskan materinya dengan bersama-sama. Dan kalau misalnya ada pertanyaan yang belum terjawab di materi yang saya berikan, bisa dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kalau kita komunikasinya dua arah. Ada yang tahu nggak? Ada apa yang didapat dari mata pelajaran di sekolah terkait perpajakan? udah terus. Ada hadiahnya loh untuk peserta yang teraktif. Jawab aja, jawab. Jawab nggak? Ada yang tahu? Ya. Dari yang saya ketahui, pajak adalah iuran wajib dari rakyat untuk negara. Ada yang lain? Namanya siapa? Laila Sawa. NPWP itu adalah nomor yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan, tanda pengenal wajib pajak, dan untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Jadi untuk lapor, untuk bayar, untuk melaksanakan semua administrasi perpajakan itu menggunakan NPWP. Nah, kumpulan orang dan atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi itu ada banyak, ada PT, ada CV, sosial lainnya, BUMN, BUMD, firma kongsi dan lain sebagainya, sampai DUT juga itu berbentuk badan. Objektifnya, persyaratannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPH. Ini orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Atau orang pribadi yang dalam 1 tahun saja berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Pertama ini ada yang merah-merahin, pertama tinggal, kemudian lebih dari 183 hari. Kalau orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, kan jelas ya dia berarti warga negara Indonesia. Kalau misalnya orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Misalnya ada orang asing kerja di Indonesia dan dia tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dan dalam jangka waktu 12 bulan itu, kemudian dia memiliki niat. Memang kalau niat itu agak susah ya mengukurnya dari mana. Ya kita paling melihatnya dari seberapa lama dia tinggal di Indonesia aja, maka dia sudah memenuhi persyaratan subjektif untuk memperoleh NPWP, untuk mendaftarkan diri menjadi wajib pajak. Yang pertama penghasilan, udah jelas ya. Kalau kita sudah punya penghasilan, berarti sudah memiliki kemampuan ekonomis untuk membayar pajak. Karena setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima itu, baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, itu merupakan objek pajak. Kewajiban mendaftarkan diri atau NPWP. Kalau saya lihat itu kan di daftar pertanyaannya ada salah satunya bagaimana cara mendaftar, cara memperoleh NPWP. Jadi ketika seseorang sudah memenuhi syarat objektif dan subjektif, maka atas orang pribadi atau badan tersebut wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Jadi kan untuk NPWP wajib bagi yang sudah memenuhi persyaratan subjektif sama objektif. Tapi bagi yang misal mau buat, walaupun belum memenuhi kriteria itu boleh buat
Nanti untuk teman-teman kan generasi muda ya, pasti udah tahu lah ya internet itu apa. Nanti disaranin untuk pendaftaran PWP, kalau misalnya mau buat NPWP itu wajib secara online. Ini ada webnya di irek.pajak.go.id. Nah di situ bisa didaftarkan PWP baik orang pribadi, WNA WNI bisa, maupun nanti untuk yang badan juga bisa didaftarkan secara online. Kita ada pengiriman token terlebih dahulu, dikirimkannya juga ke email. Langsung kirim permintaan. Setelah kirim untuk pekerjaan bebas. Nah kalau untuk pekerjaan bebas, ini formulirnya beda lagi. Menggunakan formulir 1770. Ini pelaporannya menggunakan e-form. Kalau tadi menggunakan e-filing, kalau yang sekarang menggunakan e-form. Untuk loginnya sama seperti sebelumnya, NPWP atau NIK, kemudian password. Nah ini masuknya ke menu lapor juga. Nah di sini ada e-form juga tuh. E-form e-filing. Kalau yang tadi e-filing, yang kali ini kita pilihnya yang e-form. Di sini sebelumnya kita harus mengunduh kedok PDF reader-nya dulu, baik 64 bit atau 32 bit, disesuaikan dengan perangkat yang digunakan. Nah, setelah kita unduh, baru kita klik buat SPT. Kalau kita proses unduhnya dulu, itu diklik, bisa langsung di DJB online, atau kalau misalnya udah punya juga sebelumnya, itu bisa. Oke, ini terserah mau yang 32 bit atau 40 atau 64 bit. Nah, setelah berhasil diinstal PDF reader-nya, nanti klik buat SPT. Klik buat SPT, apakah Anda melakukan usaha atau pekerjaan bebas? Kalau untuk 1770 berarti pilihnya iya. Langsung diarahkan ke pengisian e-form SPT tahunan orang pribadi formulir 1770. Sama seperti sebelumnya, dia masukkan tahun pajak. Ada usaha perorangan di bidang jasa. Dia jadi vendor sebuah perusahaan. Setiap pembayaran sudah dipotong PPh. Lalu laporan tahunan kantor pajaknya bagaimana? Tetap dilaporkan per tahunnya menggunakan formulir 1770S. Jika seseorang memiliki penghasilan di bawah UMR dan untuk kehidupan sehari-harinya saja tidak mencukupi, apakah ada keringanan untuk pajak orang tersebut? Ada. Jika seseorang yang gajinya di bawah UMR, maka ia tidak dikenakan wajib pajak. Sama seperti halnya seseorang yang gajinya pas dengan UMR, ia juga tidak dikenakan wajib pajak. Terima kasih contoh saya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita mau nyampein kesimpulan nih. Kesimpulannya yaitu kita menjadi tahu apa sih NPWP itu dan bagaimana cara membuatnya. Dan kita juga mengetahui batas-batas umur untuk mendaftarkan NPWP serta mengetahui bagaimana cara menyetorkan pajak setiap tahun. Lalu kita juga menjadi tahu ada beberapa formulir-formulir untuk menyetorkan pajak. Contohnya formulir 1770SS, 1770S, dan 1770. Sekian dari kami. Bye-bye.